sekarang kita akan membahas pembahasan yang kelima, nawaqidus syahadataini, pembatal dua kalimat syahadat. Ya, orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bisa batal syahadatnya, Pak. Bisa batal syahadatnya. Ya, artinya apa? Artinya tidak diakui. Seperti orang berwudu kemudian wudunya batal. Nah, kata penulis, hiya nawaqidul Islam. Pembatal dua kalimat syahadat adalah pembatal keislaman. Nah, apa ada orang berKTP Islam tiba-tiba batal status keislamannya? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Yang li'anna syahadataini huna humallatani yudkhilul mar'a bin nutq bihima fil Islam. Nah, pembatal dua kalimat syahadat adalah pembatal keislaman. Yang karena dua kalimat syahadat ini dialah yang memasukkan seseorang ke dalam Islam ketika ia mengucapkannya. Nah, maka yang dimaksudkan pembatal dua kalimat syahadat, pembatal keislaman itu sendiri. Ya, wan nutqu bihima i'tiraf bimadlulihima. Dan jamaah sekalian, ketika seseorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini merupakan i'tiraf, pembuktian, pengakuan akan kebenaran kandungan dari dua kalimat itu. Ya, waltizam bil qiyam bima taqtadiyanihi. Ya, dan ketika orang mengucapkan kalimat itu berarti sejatinya dia telah berkomitmen untuk menegakkan konsekuensinya min adai sya'airil Islam, berupa menjalankan syiar-syiar keislaman. Fa idza akhalla bihada al-iltizam, kalau orang tidak berpegang kepada dua kalimat ini jamaah, faqad naqadat ta'ahud alladhi ta'ahada bihi ina nataqa bisyahadataini. Kalau dia tidak berpegang kepada konsekuensi kalimat ini, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka berarti dia telah membatalkan perjanjian ketika dia apa? Membatalkan perjanjian yang diperjanjikan ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Iya. Baik, kemudian berikutnya, wa nawaqidul Islam katsirah, dan pembatal Islam itu banyak. Qad aqada laha al-fuqaha fi kutubil fiqh baban khasan. Nah, pembatal keislaman ini banyak, Pak. Banyak. Nah, pembatal keislaman ini ditulis atau dibuat oleh para ahli fikih dalam kitab-kitab fikih satu bab khusus yang mereka namakan sammuhu babar riddah, yang mereka namakan dengan bab ar-riddah, bab kemurtadan. Nah, jadi dalam kitab-kitab fikih itu banyak apa? Di dalam kitab-kitab fikih itu ada satu bab khusus jemaah yang disebut dengan bab ahkamir riddah, bab hukum-hukum seputar kemurtadan, atau bab ahkam ahli riddah, hukum terkait orang yang murtad, atau ahkam murtadin, hukum seputar orang-orang murtad. Judulnya macam-macam. Ya, nah di situ disebutkan beberapa hal yang menjadi pembatal keislaman. Nah, wa ahammuha 'asharatu nawaqid, yang paling penting, yang paling urgen ada 10. Maksudnya 10 ini banyak terjadi. Nah, kalau kita misalkan mau lihat keterangan para ulama aja, banyak yang menghitung lebih daripada 10, banyak sekali. Ya, tapi 10 ini yang banyak terjadi. Maka ini akan dibahas oleh penulis hafizahullahu taala. Baik. Yang pertama, asyirku fi ibadatillah. Syirik
dalam peribadahan kepada Allah. Ibadah, ya, ibadah adalah hal paling fundamental dalam kehidupan kita. Ya, keberadaan kita di bumi atau hidupnya kita tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka jamaah sekalian, ini paling fundamental. Ya, masalah akhlakul karimah, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah ini belakang. Ya, masalah utamanya adalah tahqiqul ibadati lillah, mewujudkan peribadahan kepada Allah. Bagaimana kita menjadi hamba Allah? Iya. Maka jamaah sekalian, pembatal yang pertama asyirku fi ibadatillah. Dan ini jangan dikaburkan. Ya, jangan dikaburkan. Ya, asyirku fi ibadatillah, syirik dalam hal peribadahan kepada Allah taala. Ya, kalau orang sampai terjatuh dalam perkara ini jamaah, beribadah kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam pembatal keislaman. Ya, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah ta'ala tidak mengampuni dia dipersekutukan, dan dia mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Subhanallah. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni ia dipersekutukan. Ya, ketika seseorang mensekutukan Allah, Allah nggak akan ampuni dia. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maka ulama mengatakan, ketika dosa yang dilakukan itu adalah kesyirikan, maka sudah pasti tidak akan diampuni Allah. Sudah pasti. Ya, ketika dia mati, maksudnya masih membawa dosa kesyirikan, sudah pasti tidak diampuni oleh Allah. Beda kalau dia masih hidup, taubat. Ya, ini ceritanya adalah orang yang mati tapi membawa dosa syirik. Ya, maka dia tidak diampuni oleh Allah Jalla wa Ala, tidak akan diampuni mutlak. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Selain perbuatan kesyirikan, Allah akan ampuni jamaah. Selain perbuatan kesyirikan dan kekafiran. Dengan kekafiran ada ayat yang lain yang mengatakan tidak diampuni. Seperti dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adabu wa la hum yunzarun. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Ya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam, bukan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, sesungguhnya orang-orang yang kafir lalu dia mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah, mereka itu mendapatkan laknat Allah, wal malaikati, dan juga malaikat, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yukhaffafu anhumul adabu wa la hum yunzarun, azab tidak akan pernah diringankan bagi mereka, dan mereka juga tidak diberi tangguh. Nah, jadi selain dosa kesyirikan, selain dosa kekafiran, itu masih mungkin untuk diampuni pada saat seseorang itu mati belum bertaubat kepada Allah. Spekulasi tapi Pak Bu, ya. Jangan mengatakan, wah ini kan nganu ya, Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Wah, yang penting orang usah syirik, ya kan? Nah ini enggak. Kenapa? Karena ini bahasa-bahasa spekulasi. Ya, Allah mengatakan apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang
kehendaki. Ya kalau nggak dikehendaki gimana? Kan ngoten. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Ya, siapa yang mensekutukan Allah, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim, yakni orang-orang musyrik. Wa minhu adzabah li ghairillah, di antara bentuk peribadahan, di antara bentuk kesyirikan dalam hal ibadah kepada Allah adalah menyembelih untuk selain Allah. Ya. Jadi menyembelih untuk selain Allah maksudnya apa? Menyembelih untuk mengagungkan selain Allah. Ya. Bukan menyembelih dalam rangka aku pengen nyembelih, pengen makan, boten, pengen dijual, bukan. Tapi menyembelih untuk selain Allah. Ya, kadzabah lil adriha. Ya. Kadzabhi lil adriha, seperti menyembelih untuk kuburan-kuburan keramat. Ya, awid dzabah lil jin, atau menyembelih untuk jin. Ya. Ini talbis iblis jemaah. Tipu daya dari iblis. Ya. Penyembelihan apapun itu dalam rangka mengagungkan selain Allah, itu adalah perbuatan syirik. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tahu sebagian istiftah, ya, itu membaca doa itu. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku dan penyembelihan yang aku lakukan. Apa maksudnya penyembelihan yang aku lakukan? Penyembelihan untuk mengagungkan. Itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, ini jinnya marah ini kan, Pak. Ini harus ngomong sampean. Ya, dan ini banyak terjadi zaman. Ya, banyak terjadi penyembelihan untuk selain Allah, itu banyak sekali terjadi. Iya. Entah itu penyembelihan untuk jin gunung atau jin laut atau apapun itu, dan mereka pun meyakini, ya, ini banyak jinnya. Bagaimana kalau kita awal panen atau awal giling sembelihkan sesuatu kemudian tanam di situ? Itu wadih, jelas menyembelih untuk mengagungkan selain Allah. Ya, ada kadang ayam cemani. Ya, sebagian orang kadang jamaah sekalian sudah putus asa dengan sakit misalkan. Ya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah dengan segera. Ya, kadang sudah putus asa, Pak. Ya, sudah sakit, sudah putus asa. Akhirnya kemana? Akhirnya ke dukun. Ya, dukun ini semua model sakit pasti dibikin orang. Ya, dukunnya namanya dukun, itu semua orang sakit pasti dibikin orang. Gak mungkin enggak. Akhirnya apa pengobatan yang dia lakukan? Mas, iki sembelih ke mas, hati-hati. Kalau dia sudah bilang seperti itu, sembelih ke ayam cemani, sembelih biasanya ayam cemani, sing hitam-hitam niku. Ya, Mbah dukun nek diganti ayam sayur piye? Ora oleh, ayam cemani. Nah, ini jamaah ini menyembelih untuk siapa? Tanyakan, ini menyembelih untuk siapa?
Kalau dia bilang ini menyembelih untuk mengagungkan Allah, mana dalilnya? Nggak ada dalil, nggak ada dalilnya, karena memang dukun ini tujuannya ini menyembelih untuk selain Allah, jadi untuk jin. Ya, untuk jin. Ini perbuatan syirik. Ya, saya bawakan ucapan dari As-Sun'ani rahimahullah. Ucapan dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Di sini dikatakan, ya, ini langsung dari As-Sun'ani. As-Sun'ani penulis kitab Subulus Salam, syarah paling monumental dari kitab Bulughul Maram. Kata beliau, wa amara Allahu ibadahu ay yaqulu iyyaka na'budu. Ya, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berkata, hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa la yusaddaqu qailu hadza illa idza afradal ibadata lillahi ta'ala. Dan orang yang mengucapkan kalimat ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, tidak dipercaya kecuali apabila ia mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Ya. Wa illa, kalau ia masih menyembah selain Allah, kana kadiban manhiyan an ayyaqula hadil kalimah, maka berarti dia dusta dan perlu dilarang mengucapkan kalimat ini. Kenapa? Karena pada dasarnya ia tidak mau mengikuti kalimat itu. Untuk apa dia mengucapkannya? Malah jadi fitnah. Ya. Itma'naha, karena makna iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami menyembah. Nakhussuka bil ibadah wa nufriduka biha duna kulli ahad. Karena ketika dalam surat Al-Fatihah dia mengatakan iyyaka na'bud, maksudnya kami mengkhususkan ibadah hanya untukmu ya Allah. Ya, kami mengesahkan ibadah itu hanya untukmu, bukan untuk selainmu. Ya, fa ifradullahi ta'ala bi tauhidil ibadah la yatimmu, dan jamaah mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal ibadah ini tidak sempurna illa bi ayyakuna du'a'u kulluhu lah, kecuali dengan memberikan semua doa kepada Allah. Ya, As-Sun'ani yang bilang. Ya, As-Sun'ani, doa hanya diberikan kepada Allah semuanya. Ya, wan nida' fi syada'id war rakha la yakunu illa lillahi wahda. Seruan-seruan, panggilan-panggilan pada saat sempit ataupun pada saat lapang hanya kepada Allah. Gak boleh orang mengatakan ya Nabi tolong saya, madad ya Rasulullah, madad ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, wal istighasa wal isti'anah billah wahda. Ya, istighasa dan isti'anah juga kepada Allah satu-satunya. Ya, walluju ilallah wan nadr wan nahr lahu ta'ala. Dia juga harus berpegang apa? Al-luju sama dengan maknanya minta pertolongan yang bersama. Minta pertolongan kepada Allah, nadar dan menyembelih dalam rangka mengagungkan juga hanya untuk Allah. Ya. Baik. Maka Bapak Ibu sekalian jamaah, kalau ada orang misalkan bilang iki berdoa hanya kepada Allah, nggak boleh jaluk-jaluk nih kuburan, tak boleh. Ya, dia jaluk-jaluk nih kuburan, nggak boleh ngomong jaluk orang sing mati, nggak boleh. Ya, ini perbuatan apa ini? Ya, ini perbuatan ini adalah perbuatan yang hanya diberikan kepada Allah. As-Sun'ani rahmatullah alaih menyatakan demikian. Maka seandainya itu diberikan kepada selain Allah, maka jatuhnya adalah kesyirikan. Ya, nggak boleh menyembelih untuk selain Allah, nggak boleh.
Iya. Apalagi tadi? Ada orang sebagian ketika kondisi darurat dia menyeru selain Allah, menyeru Nabi. Dan sebagian orang-orang Mesir membolehkan hal-hal kayak gitu. Ya. Tokoh-tokoh sana, madad ya Rasulullah, madad ya Rasul. Kaif ada? As-Sun'ani rahmatullah alaihi mengatakan wan nida' fi sada'id war rakha la yakunu illa lillah. Ketika ada kesulitan, dia seru hanya kepada Allah. Ketika lapang pun dia seru hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ada orang bilang jangan-jangan As-Sun'ani itu Wahabi lah. Wahabi apa? As-Sun'ani kok Wahabi? Ya, nggak ada kaitannya As-Sun'ani dengan Wahabi. As-Sun'ani mengkritik Wahabi, mengkritik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nggak ada kaitannya. Ya, kadang-kadang sebagian orang gampang aja pak. Bagi orang oleh dongo karo kuburan berarti Wahabi aja saya. Dikit-dikit yang berbeda namanya Wahabi, apa dikit-dikit Wahabi. Mereka koni mana Wahabi itu apa? Beruh. Ya kurung-kurung tau ini itu bilang. Ini tidak ada kaitannya As-Sun'ani dengan Wahabi, tidak ada kaitannya. Ya, tapi inilah din, inilah agama. Gitu ya. Jadi pembatal yang pertama jamaah sekalian, orang yang mensekutukan Allah dalam hal apa? Ibadah. Di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah. Maksudnya menyembelih untuk mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti menyembelih untuk atriyah itu kuburan-kuburan keramat. Kuburan-kuburan keramat. Ya, dan juga menyembelih untuk jin. Ya ini memang luar biasa, Pak. Fitnahnya luar biasa ya. Kalau kita akidahnya itu tidak kuat, luar biasa. Bayangkan misalkan jenengan sendirian hidup di suatu tempat yang di situ semua masyarakatnya berkeyakinan setiap setahun sekali harus disembelihkan untuk jin gunung. Kalau tidak nanti akan terjadi bencana alam di desa itu. Kira-kira perasaannya jenengan pripun? Pripun? Bener-bener mantap apa rotok keder sidik, Pak? Aduh, tenanan, Pak. Nah, padahal ketika kita ini jamaah sekalian merasa sedikit ciut kepada para syaitan-syaitan itu, jin-jin itu, maka jin-jin itu akan menjadi besar dalam hati kita. Ya, akan menjadi besar dalam hati kita. Ya, makanya ketika kita ini jamaah ingin berperang ya di atas panji tauhid, memerangi perbuatan syirik, maka musuhnya itu bukan hanya dari kalangan manusia, tapi juga dari kalangan jin. Kenapa? Karena yang dirugikan juga mereka. Ketika kita mengatakan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh, ini perbuatan syirik, kita ngamuk. Ya, ngamuk mereka. Makanya Allah Azza wa Jalla menyatakan apa dalam Al-Qur'an? Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Jin itu, walamma qama Abdullahi apa? Kadu yakununa alaihi libada. Ya. Tatkala Abdullah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, hampir-hampir para jin itu mengerubungi beliau. Sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya para jin itu hendak mencelakakan beliau, tapi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, memerangi kesyirikan musuhnya banyak. Ya, musuhnya banyak. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Ya. Dan demikianlah kami jadikan para nabi ini memiliki musuh-musuh dari kalangan syaitan, baik syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia. Ini menunjukkan jamaah bahasa syaitan itu ono sing jenengane jin, dari kalangan jin, ada dari kalangan apa? Manusia. Dan semuanya itu adalah musuh. Musuh kaum mukminin. Ya. Zuhrufal qawli ghurura. Mereka akan apa itu namanya zuhrufal qawli,
membisikkan kalimat-kalimat yang menawan untuk menipu. Iya. Maka itu musuhnya banyak. Baik. Ya, maka konsekuensinya, saya pernah waktu itu, mungkin jenengan pernah dengar Ustadz siapa? Yang Ustadz sepuh itu, Hartono Ahmad Jais. Ya, beliau banyak menulis kritikan-kritikan terhadap perbuatan-perbuatan kesyirikan dan lain sebagainya. Ya, dikisahkan beliau pernah, Pak, itu disihir beliau itu. Ya, disihir, dicelakakan, disihir. Dan akhirnya banyak dari asatid yang membantu beliau meruqyah. Maka dakwah tauhid itu lebih butuh kepada sinergi. Ketika kita memiliki persamaan untuk mendakwahkan tauhid, itu bersinergi dan bersatu itu lebih diutamakan daripada dewe-dewe dan saling gontok-gontokan. Kenapa? Karena musuh kita ini nyata, baik dari dunia nyata ataupun dunia yang tak nyata. Ya, ini dari kalangan jin. Baik, pembatal yang pertama, ibadah kepada selain Allah. Contohnya tadi. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim fa innahu yakfuru ijma'a. Ya, barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, yad'uuhum, ini penting coba, ia menyeru perantara-perantara itu, wa yas'aluhumus syafa'ah, dan minta pembelaan kepada perantara itu, syafaat, wa yatawakkalu 'alaihim, dan bersandar kepada perantara-perantara itu, fa innahu yakfuru ijma'a, maka dia telah kufur berdasarkan kesepakatan ulama. Wih, ngeri, Pak. Nah, kita harus lihat gambarannya, jemaah. Menjadikan antara dirinya dengan Allah, menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah. Ya, ia minta kepada perantara-perantara itu. Ya, ia minta syafaat kepada perantara-perantara itu. Ia bersandar kepada perantara-perantara itu. Maka hukumnya kufur berdasarkan kesepakatan ulama. Iya. Kita bawakan kalam ulama selain beliau. Nah, di sini dikatakan, ya, di antara argumentasi orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menyembah selain Allah adalah mereka menginginkan sesembahan-sesembahan itu sebagai syafi', pemberi syafaat, wa muqarribah, syafi'ah wa muqarribah, pemberi syafaat dan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Jadi ini wadih, Pak. Enggak apa itu namanya, bukan satu hal yang samar, ya. Ya. Bahwa mereka orang-orang musyrikin Quraisy pada saat menyembah Lata, Uzza dan berhala-berhala yang lain, bukan mereka berkeyakinan Lata, Uzza ini bisa memberi manfaat atau menolak mazharat, tapi mereka memposisikan Lata dan Uzza sebagai syafi', pemberi syafaat. Apa maksud memberi syafaat? Maksudnya mereka ini nanti yang akan memintakan kebaikan kepada Allah, memintakan kebaikan dari Allah untuk mereka yang menyembah.
Itu maksud syafi'. Ya. Jadi mereka ketika menyembah Lata, menyembah Uzza, yang mereka inginkan apa? Lata ini nanti ngomong sama Allah, ya Allah, berikan harta berlimpah kepada dia. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada dia. Yang diinginkan oleh Abu Jahal dan DKK itu. Satu, syafi'ah. Yang kedua, muqarribah. Ya, yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Yang mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mazarat, dan mereka mengatakan haula syufa'auna 'indallah, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Itu dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla menyatakan walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, jadi ini jamaah maksudnya. Ya, maksudnya ini. Ya, menjadikan perantara itu maksudnya gitu. Minta kepada perantara itu, ya, kemudian beribadah kepada perantara itu, ya. Kemudian dia memiliki keyakinan perantara itu yang akan memintakan kebaikan-kebaikan dari Allah untuk mereka. Nah, yang model kayak gini ini ijma. Ijma inilah model tawassul syirik yang disepakati kesyirikannya. Ya, baik. Nah, nanti ada orang yang mereka ini tidak bertawakal kepada perantara, ya, tidak bertawakal kepada perantara, tidak berdoa minta kepada perantara. Yang dia mintakan adalah minta didoakan. Minta apa? Didoakan oleh orang sudah mati. Datang kepada orang yang sudah mati, minta didoakan. Atau datang ke situ tapi dia ngomong, ya, misalkan, ya Syekh Fulan, mintakanlah kepada Allah untuk saya ini. Ya. Nah, ini dia tidak yad'uhum, tidak berdoa kepada mereka. Wala yatawakkalu alaihim, tidak tawakal juga kepada mereka. Ya. Jelas ya? Nah, kalau begitu bagaimana hukumnya? Kalau tadi kan berdoa kepada mereka, tawakal kepada mereka, ini kufur berdasarkan ijma. Bagaimana kalau nggak berdoa kepada mereka? Dalam artian minta mereka mendoakan. Nah, di sini jamaah sekalian ada yang menghukumi sebagai perbuatan syirik juga, dan ada yang menghukumi tidak, tapi tetap tidak boleh. Nah, ngoten nggih? Baik. Seperti itu.